Oke, selamat datang di part 2. Nah, saya melanjutkan yang tadi ya. Kalau kita berbicara tentang harga, terbentuk harga, saya jelaskan sekilas di video sebelumnya. Nah, harga bergerak karena ada permintaan, penawaran, penjualan, dan pembelian. Awal ada barang, kemudian ada penjual dan pembeli, kemudian ada transaksi, terbentuk sebuah harga. Nah, candlestick merupakan sejarah dari harga tersebut, harga yang pernah ada. Ini muncul candlestick ya, setelah itu ada konfirmasi satu candle doji star, hammer atau apa kayak gitu, ada candlestick yang dia itu uptrend, ada candlestick yang dia downtrend. Kalau misalnya saya ngomong dua candle, ada twister bottom, twister top, ada macam-macam lagi, ada yang namanya bearish harami, bullish harami, bearish engulfing, bullish engulfing, dan lain-lain. Kalau misalnya muncul tiga candle, di situ ada yang namanya three-way soldier, macam-macam lah ya kayak. Nah, kalau misalnya kita sudah mulai beranalisis kalau candlenya itu udah banyak banget kayak gini. Nah, kita di sini sudah mulai ngomong tentang market structure, di mana ada uptrend, downtrend, set away. Nah, di dalam trendnya juga itu bakal ada major trend, middle trend, dan minor trend. Nah, ini hubungannya dengan analisis multi time frame. Oke. Nah, kombinasi berikutnya kita harus mengetahui batas atas dan batas bawah. Kita menggunakan yang namanya support resisten untuk mengetahui saat ini tren itu sedang apa, kecenderungannya bagaimana. Jadi kita melihat secara secara harga yang terbentuk di sini. Oke. Nah, kita melihat trennya, follow the trend kayak gitu. Nah, kalau kita ngomong secara support resisten, oke, itu sebagai pembatasan. Di dalam support resisten pun kita akan melihat ada yang namanya signifikan support resisten atau key level. Nanti akan saya jelaskan di video tentang support resisten ya, yang lebih detail lagi. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat sebuah struktur kalau kita rubah ke TF daily-nya seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya, bahwa kalau kita ngomong analisis multi time frame berdasarkan struktur itu harus. Kenapa? Karena ada, kalau kita ngomong struktur dari daily kita pindah ke 4 jam, kita turun time frame ke 1 jam. Ada nanti rule-nya. Jadi kalau kita melihat struktur secara keseluruhan di TF gede itu seperti ini, masih ranging. Oke. Kemudian kalau kita lihat di TF kecilnya, ternyata di sini ada konfirmasi downtrend. Nah, apakah market akan lanjut turun? Nah, itulah fungsi dari analisis multi time frame dan support resisten kayak gini. Fungsinya seperti itu. Oke. Nah, nextnya kita bahas tentang supply and demand. Di mana supply and demand itu ada rally, nah, kayak gini struktur. Rally base, nah, ada high low, ada higher high. High, low, higher high kayak gini. Jadi kita ambil area yang seperti ini. Bisa jadi kita menggunakan support resisten yang ada di sini sebagai pembatasan batas atas dan batas bawah, sehingga muncul sebuah area base sama seperti yang ini. Oke. Nah, itu pun kalau kita tidak memahami tentang candlestick, kita kadang akan bingung penentuan area seperti apa yang cocok untuk penentuan dari area supply and demand ini. Nah, kalau saya ngomong supply and demand ini banyak sih. Jadi bagaimana harga itu bisa terpantul di area base, bagaimana harga itu ternyata tembus ke area base. Nah, contoh kalau saya ngomong supply and demand, ini kan sebenarnya ada hubungannya dengan market structure ya. Jadi kalau kita lihat di sini trennya sedang naik. Kalau kita ambil di sini, kita melihat di sini ada rally base rally. Kemudian rally base rally. Kita gunakan strukturnya. Oke. Nah, kalau kita bisa melihat di sini nih, ya, konfirmasi yang ada di sini, ada rally, oke, base, rally. Tapi rally-nya di sini failed. Saya ambilnya yang di sini, oke. Jadi kita ambil blok yang ada di sini. Nah, jadi strukturnya rally, base, rally. Di sini juga ada yang namanya rally, base, rally juga. Nah, rally, base, rally. Ini juga rally, base, rally. Jadi kalau kita ngomong secara struktur ini di TF gedenya ya, nah kayak gini. Ini merupakan sebuah base struktur, kita bisa melihat. Kalau misalnya kita melihat fase, di sini ada fase akumulasi, reakumulasi, reakumulasi. Nah, di sini ada perubahan struktur, bisa jadi di sini adalah fase distribusi. Nah, kalau kita ngomong fase di sini, kita bisa melihat sebuah struktur. Nah, struktur yang ada di sini kita bisa melihat. Oke, saya hapus dulu. Nah, di sini kita bisa melihat sebuah struktur. Tapi ini gambaran sekilas aja ya. Di sini ada rally, base, drop. Nah, rally, base, drop.
ini merupakan area base. Nah, kalau sekilas. Nah, kemudian kalau saya ngomong base yang ada di sini, nah area supply and demand SND base-nya, dia masuk ke area sini nih. Nah, kita bisa melihat bisa menentukan. Nah, area ini itu sudah terbreak. Biasanya dia akan mencari area lainnya, area base lainnya. Nah, saya rubah warnanya hijau deh. Nah, karena di sini sudah clear. Oke, sudah clear. Saya kasih warna abu-abu. Jadi ketika area demand, jadi kalau saya ngomong supply and demand ya, ketika harga naik, dia akan mencari supply. Kemudian ketika dia turun, dia akan mencari demand yang di bawahnya. Apakah area supply demand tersebut dapat memantulkan harga? Ya bisa iya, bisa enggak, tergantung dari probabilitasnya nanti. Oke. Nah, kalau kita melihat area base ini kan terlalu gede. Sebenarnya kalau kita ngomong area base, kalau kita ambil dengan struktur candlestick ya, kalau kita ngomong candlestick, kita perkecil lagi. Nah, kita bisa melihat nih di sini. Nah, analisis multi time frame lagi nih. Ini area, bentar, saya rubah warna merah. Ini adalah area rally base drop, Cuman kalau saya ngomong ambil di area sininya. Nah, di sini juga ada area juga. Dari atas ke bawah, drop, base, rally, dilawan. Oke, kemudian turun, dia membentuk base lagi di sini. Nah, jadi kita petakan. Tapi kalau saya ngomong nanti untuk lebih detailnya nanti, oke, di sini hanya untuk mencari pembatasan area base, area supply and demand-nya. Tapi nanti kalau kita bisa melihat lebih kecil lagi nih kalau kita bisa beranalisa, di sini ada yang namanya shooting star. Ini bisa kita katakan sebagai area drop, base, drop. Ya, bisa dikatakan sebagai area drop, base, drop. Nah, kenapa kok nggak ambil dari sini? Ya, kalau kita ngomong candlestick, nah, nanti saya jelaskan detail lagi. Nah, ini untuk penentuan decision point. Jadi memang areanya itu seluas ini. Nah, mantul kayak gini kan di sini, areanya seluas ini. Ketika harga itu masuk nanti, nah, kita menunggu konfirmasi di area ini. Apakah area yang ada di sini, apakah area doji star ini, atau kita ngomong di sini ngomongnya BE, bearish engulfing. Ya, apakah ketika harga masuk di sini bakalan turun? Nah, itu fungsi dari supply and demand. Kita mencari area decision point dengan supply and demand. Ya, ketika harga di sini suatu saat bisa juga dia bakalan tembus. Misal nih, bakalan tembus di sini. Wah, ini area supply-nya ini ternyata ditembus. Dia bakalan kemana? Dia kemungkinan besar akan mencari area base lainnya. Contoh di sini. Oh, di sini sudah clear. Kemungkinan di sini juga dia bakalan ke sini. Nah, untuk penentuan area decision point. Kalau misalnya trendnya turun seperti apa? Bisa jadi kita marking area-area yang seperti ini. Di sini ada area kecil. Nah, rally sebenarnya areanya sebesar ini sih, cuma kalau saya ngomong candlesticknya saya ambilnya di sini. Oke, di sini ternyata kalau kita melihat asumsinya belum clear, misal nih ya. Jadi kalau misalnya kita melihat sebuah struktur kayak gini, nah, kita batasi menggunakan supply and demand tadi. Oke, nah, bisa jadi harga seperti ini, nah, atau bisa jadi harga bakalan seperti ini, naik begini. Ambil demand yang atas, ambil supply yang atas kemudian turun, bisa jadi seperti itu. Nah, ini mencari areanya dengan supply and demand, kayak gitu. Nah, kadang kita bingung. Jadi kalau kita ngomong ya, kita ngomong dari perjalanan harga, candlestick, struktur market, support resistance, supply and demand. Berikutnya kadang kita bingung. Kita TP-nya di mana? TP-nya bisa menggunakan area supply and demand ini, area base, atau kita bisa menggunakan namanya Fibonacci. Oke, di sini ada tertinggi sama terendah. Kita cari area golden zone. Oh, kalau misalnya kita udah nemu ini area golden zone, di mana? Di area ini nih. Nah, saya akan di warna kuning. Nah, kalau area ini tidak dapat membalikkan harga, otomatis dia bakalan turun. Turunnya kemana? Bisa jadi turun ke area Fibonacci, di mana ada angka 127 ya, sampai 1618.
Jadi ini merupakan area take profitnya. Wah, kita kombinasi nih pakai area supply and demand. Kira-kira di mana? Oh, di sini ada base. Ada base kecil, drop, base, rally. Di sini bisa jadi dia ke area itu. Nah, bisa jadi dia ke area bawahnya ini. Kalau misalnya lebih jauh lagi di area ini kita lihat ke sisi kirinya ada apa? Apakah ada area base atau gimana? Bla 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 kayak gitu. Jadi di sini saya beranalisa menggunakan price action ya, basicnya. Saya detailnya nanti seperti apa akan saya jelaskan. Oke, di sini saya sekilas. Nah, kadang kita bingung mencari titik entry-nya. Kita udah paham nih di TF 15 menit. Secara tren itu bakalan seperti apa? Kita menggunakan indikator. Di sini saya contohkan saya menggunakan stochastic RSI dan RSI. Fungsinya apa? Untuk mengkonfirmasi titik entry-nya. Cuman kalau saya ngomong indikator, sifatnya dia itu lagging. Nah, ada sih yang leading sih. Nah, sifatnya itu lagging. Di sini saya hanya menggunakan itu sebagai konfirmasi apakah sudah waktunya saya ambil posisi atau mungkin ketika approach harga nih. Nah, wah ini bahasanya gimana ya? Ketika approach harga itu ke atas kayak gini, kita nunggu reaction di sini. Nah, apakah stochastik atau indikator ini terkonfirmasi sesuai dengan yang ada di sini? Ternyata kadang kalau sifatnya lagging itu dia bakalan bablas. Kadang gitu, sering ketipu. Kenapa? Banyak hal. Ada manipulation, ada fake out, ada yang namanya FTR, file to return. Saya jelaskan nanti di video-video berikutnya. Nah, jadi kalau kita ngomong price action seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ya di dalam price action itu kita harus paham candlestick, kita harus paham yang namanya struktur market, kita harus paham yang namanya support resistance, kita harus ngerti tentang supply and demand, kita harus ngerti Fibonacci, kita harus ngerti yang namanya indikator. Cuman kalau Fibonacci dan indikator itu biasanya saya sifatnya opsional ya, tapi lebih cenderung lah. Tapi kalau saya ngomong sebenarnya ada tambahan sedikit di situ chart pattern sebenarnya. Nah, kalau ngomong chart pattern kadang muncul kadang enggak. Seperti itu. Cuman kalau kita ngomong di sini ya, chart pattern itu kadang terlihat di TF kecil-kecil. Ada yang namanya pattern triangle, ada yang pattern namanya flag. Ada bullish flag, ada bearish flag, ada cup and handle, ada inverted head and shoulder. Belum lagi yang namanya nanti ada level Quasimodo. Banyak banget ya level QM. Ada QM continuation, ada QM reversal. Macamnya banyak. Itu kalau saya ngomong price action. Jadi nggak terlalu mengandalkan indikator. Jadi kita melihat real, membaca real bagaimana market itu bergerak, konfirmasinya itu seperti apa, harga mau kemana. Kalau kita ngomong chart saat ini kita garis, market saat ini sedang tren naik. Apakah dia bakalan naik sampai kencang tinggi? Belum tentu. Ingat, di sini ada area base, pembatasan harga. Bisa jadi area base tersebut dapat memantulkan harga, tetapi nggak serta-merta kita entry. Oke, kita nunggu approach harganya itu, kita nunggu reaction harganya itu bagaimana, approach-nya seperti apa. Jadi kalau teman-teman pengen belajar tentang price action yang lebih advance, ya pantau terus channel saya karena saya akan menjelaskan per bagian per video. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang basicnya dulu sebelum kita lari ke yang lebih advance. Oke, sementara itu dulu dari saya dan terima kasih sudah menonton. Oke.